Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa semua ya. Semoga sampai seterusnya hari kita luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Silahkan untuk ketua kelasnya maju pimpin doa ya. Silahkan Nesa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Selamat pagi. Baik. Untuk mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak masuk ya, atau masuk semua, Bu Ana harus absen dulu ya. Absen dulu. Oke. Tika, Tari, Aulia, Raisa, Nesa, Jana, Andri, Taufik, Moses, Rido, Putra, Supian, Farel, Vito, Febri, Doni. Berarti hari ini semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, anak-anak, seperti biasa, kita cek dulu kebersihan bangku kalian kelasnya ini dan juga kerapiannya. Dilihat dulu di dalam bangkunya masing-masing. Apakah masih ada sampahnya? Kalau masih ada, dibuang di tempat sampah dulu ya. Ada? Ya itu masih ada tuh sampahnya. Jadi setiap pagi tuh kelasnya harus dibersihkan dulu ya, supaya kita belajar pun nyaman. Kalau kelasnya bersih, kita belajar menjadi nyaman ya, enak. Nah baik, ayo kembali ke tempatnya. Sudah bersih semuanya, sekarang Ibu minta kalian berdiri. Berdiri semuanya di bangkunya. Perapiannya dilihat, bajunya ada yang dikeluarkan apa enggak? Enggak ya? Ya. Karena dia tadi adalah tim apa? Voli ya, jadi pakai baju olahraga sendiri enggak apa-apa, enggak masalah ya. Oke, silakan duduk kembali, semuanya sudah rapi. Nah, anak-anak, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu wajib nasional supaya rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia semakin kuat ya, dan kita tetap mengingat akan perjuangan para pahlawan ya. Sekarang silakan kalian berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
kita bela bersama. Silahkan duduk kembali ya. Baik anak-anak, minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kemarin? Ada yang masih ingat enggak? Ya. Makhluk ekonomi atau kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Lalu apa hubungannya dengan pelajaran hari ini? Tentu ada ya. Jadi sebagai makhluk ekonomi, manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Nah, kalian kan belum tahu nih kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Ibu ingin mengetes kemampuan awal kalian tentang materi kebutuhan manusia. Seperti biasa, Ibu akan mengadakan pretest, akan membagikan ya. Ini paper testnya, silahkan dikerjakan. Soalnya ada 5 ya. Silahkan nanti dicentang pada kolom sesuai pernyataannya. Jadi yang pernyataannya itu benar, kalian centang kolom benar. Jika salah, silahkan dicentang yang salah sesuai dengan pengetahuan awal kalian ya. Silahkan. Jangan lupa ditulis namanya. Silahkan dikerjakan. Gimana? Mudah kan? Mudah tuh, ada yang bilang mudah. Ada yang masih kesulitan? Enggak apa-apa ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ke sini. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan ke sini. Yang sudah. Salah centang gede, Bu. Ya. Baik, berarti sudah semuanya ya. Semuanya sudah. Bentar, Bu Ana lihat dulu. Wah, semuanya ini sudah menuju ke benar semua. 90% ini benar semua. Wah, berarti pengetahuan awal kalian tentang materi ini sudah bagus ya, sudah mantap ya. Oke, nah sekarang Bu Ana akan sampaikan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi, melalui metode role playing dan diskusi kelompok nanti ya, kalian akan mampu menganalisis kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang kedua, membandingkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, menguraikan faktor-faktor penyebab perbedaan kebutuhan manusia. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang perbandingan jenis-jenis kebutuhan manusia. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu nanti ini. Jadi kalian memiliki kemampuan menguasai ini.
diharapkan setelah pembelajaran nanti selesai. Kemudian untuk penilaiannya anak-anak. Untuk penilaiannya, bentar. Nah, itu untuk penilaiannya ada 3 seperti biasa. Penilaian sikap. Jadi sikap itu dari mulai awal sampai dengan akhir selama kalian mengikuti proses pembelajaran. Tuh, ada di situ. Santun, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, kemudian aktif, ya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti ini dari post-test, ya, dan juga dari LKPD. Kemudian yang ketiga ada keterampilan. Nah, keterampilan di sini nanti yang dinilai adalah pada saat kalian bermain peran dan juga pada saat kalian diskusi, kemudian presentasi. Nah, itu penilaiannya ada 3, ya. Nah, sekarang kira-kira ada yang ditanyakan enggak terkait materi sebelum masuk ke materi? Kalau enggak, langsung saja Bu Ana akan menampilkan. Nah, silakan diperhatikan di layar. Itu ada gambar apa itu? HP. Kemudian kebutuhan pokok, ya. Kenapa kok ada HP di situ? Kira-kira apa hubungannya dengan kebutuhan? Bisa buat? Bisa buat kerja. Tentu ya, sekarang kan eranya era apa anak-anak? Era digital ya. Jadi HP itu menjadi kebutuhan utama, apalagi yang kerjanya berhubungan dengan teknologi, ya. Nah, makanya di situ ada gambar HP. Sebenarnya masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan, tapi hanya Bu Ana ambil 2 itu sebagai motivasi awal kalian ya, sebagai motivasi awal. Kemudian itu bahan pokok. Nah, tentu setiap manusia, setiap orang akan memerlukan yang namanya kebutuhan pokok, ya. Untuk apa? Ya untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dari gambar ini ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan? Enggak ada, kita lanjut. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita Wana akan memutarkan sebuah video. Silakan disimak. Silakan disimak, nanti kalian bisa bikin pertanyaan dari video itu atau menanggapi. Boleh. Ya. Kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidupnya, manusia memiliki berbagai kebutuhan. Contohnya, manusia membutuhkan air. Air dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melarutkan makanan dan membantu menyerap sari-sari makanan. Manusia juga membutuhkan udara untuk bernapas. Manusia bernapas dengan paru-paru. Manusia memerlukan makanan untuk melakukan berbagai kegiatan. Makanan yang kita makan terdiri dari nasi, sayur-mayur, lauk-pauk, dan buah-buahan. Manusia juga membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dari panas, dingin, dan hujan. Manusia membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung dari panas, dingin, angin, dan hujan. Jelas videonya?
Jadi ini video sekilas tentang materi kita yaitu kebutuhan manusia. Ya. Baiklah anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa ya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya ya. Untuk kelompok 1, Febri Rido Taritika. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 2, Nesa Jana Supian Putra. Ayo. Untuk kelompok 3, Vito Andri Doni Moses. Kelompok 4, Raisa Aulia Sandi Farel. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Mejanya boleh digeser jika dikira berjauhan dari kelompoknya. Nah, itu 4. Ayo, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jika sudah, ya, sip. Oke. Bu Ana akan bagikan di sini naskah untuk bermain peran, ya. Jadi ini ada 2 naskah. Jadi ada situasi 1 dan situasi 2. Silahkan dipilih situasi 1 atau 2, boleh memilih salah satu. Ya, ini naskahnya. Kemudian juga bahan ajar dan juga LKPD. Nanti Bu Ana jelaskan bagaimana caranya. Karena bagi dulu. Silakan dipilih situasi 1 atau situasi 2 ya. Silakan dipilih, ini LKPD-nya. Ini bahan ajarnya. Nah, bahan ajar. Ini ada di belakang. Silahkan dipilih, ada di baliknya. Kalau milih situasi 2 ada di baliknya. Ini LKPD-nya. Nah, silakan diperhatikan dulu. Jadi, kalian sudah menerima 3 ya. Itu ada naskah bermain peran, kemudian ada LKPD, dan juga ada materi ya yang sudah Bu Ana bagi. Nah, untuk naskahnya silahkan kalian berdiskusi ya, belajar bermain peran di bangkunya masing-masing ya. Nanti untuk ditampilkan di depan. Kemudian sambil belajar bermain peran, nah kalian kerjakan LKPD ya. Kalian bisa mencari sumbernya lewat naskah, lewat apa itu namanya? Lewat bahan ajar yang sudah Bu Guru bagi, atau bisa juga yang membawa HP, silahkan cari sumbernya lewat HP, silahkan yang membawa HP. Silahkan belajar bermain peran dulu. Kemudian belajar di bangkunya masing-masing dengan kelompoknya, lalu dilanjutkan mengerjakan LKPD.
Waktunya 20 menit ya. 20 menit dari sekarang. Silakan. Silakan. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ini ada dik itu boleh Bu? Boleh. Kayak semacam buatnya tapi adik kakak. Oh, boleh, boleh digabung. Dikasih dik itu, dik terima kasih dik itu karena yang banyak. Yang ditanyakan dah. Jadi siapa kamu? Jadi siapa? Berperan? Iya? Boleh. Oh iya, boleh. Ganti namamu sendiri, enggak apa-apa. Boleh, heeh. Iya, heeh. Kalian lagi? Eh? Ini itu Bu. Jadi siapa tuh? Diganti namamu enggak apa-apa.
Dikerjakan, Nak. Jawab sekarang. Iya, kalau kamu udah belajar bermain peran, sekalian ini langsung dikerjakan. Ditulis di sini. Kalau nggak cukup, Kalau nggak cukup boleh di kertas. kita kamu boleh. Boleh. Ya. Iya, ini soal. Ini kan soalnya. Nah, perhatikan berbagai situasi di atas dan analisa jenis-jenis kebutuhan mereka berdasarkan intensitas atau tingkatannya. Tuh. Sesuai ini bahan ajarnya tadi mana? Menurut intensitasnya kan ada ini toh, bulan primer, sekunder, tersier. Jadi ini dokter ini kebutuhan primernya apa, sekundernya apa, tersiernya apa. Begitu juga nomor 2, 3, 4, dan 5. Boleh nyari dari sumber HP? Hah? Boleh apa? Boleh. Boleh. Ini kok nggak kerja kelompok ini, ayo. Ayo semuanya bekerja dengan kelompoknya ya. Jangan yang aktif hanya 1 atau 2, tapi semuanya harus berperan. Semuanya harus aktif. Semuanya harus aktif. Nah, ayo San. Saya membelikan itu Ini nama kelompok itu gimana Bu? Kelompok berapa kamu tadi ya? Kamu siapa? Vito? Ya, itu Kelompok Andri. 3. Nama kelompok kelompok 3. Anggotanya Vito, Andri, Doni, Moses. Yuk silakan belajar bermain peran di bangkunya sebelum ditampilkan di depan kelas. Kalau sudah mantap bermain perannya, ya, bisa dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Kalau dirasa ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bu Guru. Belajar. Sebelum maju, belajar dulu di bangkunya. Seorang dokter membutuhkan stetoskop untuk memeriksa pasien. Ini stetoskop kan kebutuhan primer dokter. Stetoskop dan
Kamu ikut stetoskop ini kan kebutuhan primer ya. Nanti kamu cari kebutuhan sekundernya sama tersiernya dokter itu apa. Tersier itu setelah kebutuhan primer terpenuhi. Primernya sudah, ini ada contohnya bisa ditambahkan. Sekunder sama tersier. Anak-anak nanti kalau bermain peran dan presentasi, suaranya yang keras ya. Biar temannya juga mendengar dan bisa menyimak. Ini sudah belum? Seorang bayi memerlukan susu. Nanti dulu. Waktunya 20 menit, nanti dulu. Iya. Sudah, Son?
Waktunya sampai jam 9:20 ya. Jadi selesai semuanya, selesai LKPD selesai 9:20. Setelah itu kita tampilkan masing-masing kelompok ya. Masih ada waktu buat kalian 20 menit. Jangan lupa ditulis di sini. Tanpa sepeda motor, ayah Bayu masih bisa bersekolah. Kan aku Kamu yang nulis. iya, Bayu, kamu Usahakan semuanya ikut mencari solusi dari masalah yang ada di LKPD-nya. ini kalau ya itu benar adik itu boleh supaya Boleh. ya itu benar adik kecil. Heeh. Nggak perlu sama dengan ini namanya, boleh namamu. Yang penting nanti maksudnya sama gitu loh, ya. Tapi namanya aja yang diubah. Heeh. Itu tersier itu kebutuhan mewah anak-anak. Kamu apa ini? Bayi. Contoh misalnya nih, kereta dorong. Kan nggak harus punya, nggak apa-apa kan? Itu kan kebutuhan mewah untuk bayi kan? Kalau yang orang tuanya banyak uang, pasti akan belikan kereta dorong ya kan? Nah itu kebutuhan mewahnya bayi. Nggak pun nggak apa-apa, nggak pun dia tetap bisa hidup ya kan? Yang penting kebutuhan primernya terpenuhi. Baby walker tuh. Kenapa nangis? Oke, bagus. Mampet. Oke, juga lagi mulai beneran. Culek ah. Gini, oke, bagus. Iya, ganti baju dan wah, makanannya enak sekali. Kasih makannya banyak. Iya. Terus kenapa kamu bisa jadi? Aku ingin membeli sepeda motor supaya cepat sampai sekolah. Apakah kebutuhan primer seorang siswa adalah alat tulis dan buku dan alat tulis? Apakah kita sudah mengerti? Iya. Saya sudah mengerti tanpa sepeda motor saya bisa pergi ke sekolah. Anak baik. Kan hasil kerja kami. Baru nanti kamu baca nomor 1, nanti aku baca jawabannya. Dia bilang mau bertanya, kalau nggak ada nanya lanjut nomor 2.
Pokoknya yang hafalnya yang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Iya. Oh iya. Nomor 2 ini apa? Itunya. Apa? Ini 1, ini 2. Iya makanya nomor 2 Ya, itu bayi ya. Iya, baik. Oh, kebutuhan. Kebutuhan Pokok itu primer. Pokok, iya, primer. Primer pokok itu. susu. Ada yang mengalami kesulitan enggak? Enggak ya, enggak ada ya. Kan Doni mau ini kan iya Bu, saya gitu sudah mengerti dulu lah. Jam tangan, sepatu, dan mengajar. Jadi ketika saya bicara apakah Doni sudah mengerti, iya Bu, saya mengerti gitu. Boleh. Kan maksudnya sama. Oh iya, yang penting maksudnya sama Doni. Kemudian jam tangan. Saya malin jangan perubahan aja. Ayo semuanya bekerja sama. Jangan diem-dieman seperti berantem. Ayo Moses. Moses jadi siapa nanti? Jadi siapa? Jadi Dayu. Sepuluh menit lagi ya. Bermain peran dulu.
sudah mantap ini. Udah lama yang serius nggak capek. Ada yang sudah selesai LKPD-nya? Yang sudah selesai LKPD-nya berarti HP-nya dimasukkan ya. Kan sudah tidak mencari lagi. Kalian bisa sementara menunggu waktunya untuk tampil, sekarang kalian belajar dulu bermain perannya di bangkunya. Yang sudah selesai LKPD, HP-nya bisa dimasukkan ke dalam tasnya. Tanggal lahir dia apa? Oh, tanggal lahir kuwi sama. Hah? Selesai? Yang belum, kelompok mana yang belum selesai? Ya, ditunggu dulu. Masih ada waktu. Dua menit lagi ya. Jadi setelah ini kalian siap untuk memerankan perannya masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil LKPD-nya. Iya, boleh dilepas. Bisa.
Nah. Dan anak, waktunya sudah habis. Saatnya kalian menyajikan hasil dari diskusi kelompoknya. Terlebih dahulu silakan kalian bermain peran ya, sesuai dengan naskah yang sudah kalian terima. Dari kelompok berapa dulu ya? Kelompok 1 aja, kelompoknya Febri, silakan maju dulu. Silakan untuk kelompok lain silakan memperhatikan ya. Kemudian nanti dipersilakan bagi kalian bertanya. Yuk, ini kita lihat dulu teman kalian dari kelompok 1 akan bermain perannya. Ya, baik. Suaranya yang keras ya, biar teman-temannya mendengar. Siang bersama. Ayah sudah membeli uang makan. Makanan ibu enak sekali. Terima kasih ayah, makanan yang banyak. Dari kenapa diam saja? Ayo makan. Apa yang kamu pikirkan? Dari kita sudah motor. Teman dari ini bagaimana ini ayah? Lebih baik mungkin kita tabung saja untuk pendidikan. Iya dari itu benar. Menurut kakak, kebutuhan lima seorang kedua adalah buku dan alat tulis. Benarkah ayah? Apakah Dayu sudah mengerti? Ya, itu saya mengerti. Sudah. Berbeda halnya dengan ayah. Sangat penting untuk ayah, karena ayah adalah seorang pegawai kantor pos. Tugas ayah adalah mengantar barang ke tempat tujuan. Jika tidak ada sepeda motor itu, ayah tidak akan bisa bekerja. Iya, ya, dari itu. Tanpa sepeda motor itu, Dayu masih bisa berangkat menggunakan angkutan umum. Benar sekali Bayu, kamu adalah anak yang pintar. Ya, beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Mereka sudah bermain peran. Sekarang silakan dilanjutkan perwakilannya 2 anak untuk mempresentasikan LKPD-nya ya, langsung. Ya, silakan didengarkan anak-anak, dengarkan ya. Maju sini. Ya. Kebutuhan seorang dokter adalah medis lainnya. Kebutuhan dokter adalah jas, masker, dan obatan. Kebutuhan terusnya adalah mobil, tempat praktik yang mudah. Kelompok lain minta tolong didengarkan, kelompok 1 sedang presentasi ya.
Ayo. Kebutuhan primer seorang bayi adalah susu, umur bayi dan kebutuhan sekundernya adalah popok, baju, celana. Tersiernya adalah rumah mewah dan hidup kaya. Ketiga, seorang peserta didik membutuhkan alat tulis. Kebutuhan primer seorang murid adalah pulpen dan alat tulisnya, dan sekundernya adalah tas, baju, dan atributnya sekolah lainnya, dan tersiernya adalah sekolah yang mewah dan fasilitasnya bagus. Kepada seorang guru membutuhkan buku sebagai sumber bahan ajar. Kebutuhan primer seorang guru adalah buku mengajar, spidol, dan alat tulis lainnya. Kemudian adalah baju guru seperti dan atributnya guru lainnya. Tersiernya adalah kantor yang mewah, sekolah yang megah, dan mobil. 5. Seorang pedagang membutuhkan timbangan. Kemudian pedagang adalah timbangannya dan alat jual lainnya. Kemudian adalah bayangan yang baik menggunakan uang. Kebutuhan siswa adalah tempat jual yang bagus dan ramai. Nah, ini tadi kelompok 1 sudah presentasi. Silahkan bagi yang kelompok lain, ada yang menanggapi atau menambahkan atau bertanya. Dipersilahkan, silahkan bertanya. Ayo, tidak ada yang tanya ini. Berarti sudah jelas ya? Sudah jelas. Jadi, Bu Guru harap kalian ada yang bertanya, kemudian ada yang menanggapi. Tapi kalau sudah jelas ya sudah ya. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Dilanjutkan sekarang kelompok 2. Agak ke sini biar suaranya dikeraskan ya. Biar terdengar. Oh, makanannya yang sekali. Terima kasih, makanlah yang banyak. Iya. Setelah kenapa kamu diam saja? Ayo makan. Aku ingin mengambil sepeda motor supaya cepat sampai di sekolah. Kebutuhan primer siswa adalah alat tulis. Apakah kita sudah mengerti? Iya. Aku sudah mengerti. Tanpa sepeda motor aku bisa pergi ke sekolah. Sudah? Oh sudah, oke. Silakan mengambil LKPD-nya, 2 perwakilan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah memerankan perannya. Bentar. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan dibacakan aja. Perhatikan berbagai situasi berikut ini dan analisislah jenis-jenis kebutuhan dan 1. Seorang dokter membutuhkan stetoskop untuk memeriksa pasien. Kebutuhan primer seorang dokter adalah stetoskop dan alat memeriksa pasien. Kebutuhan sekundernya adalah dokter, obat-obatan, Masukkan HP-nya. Masukkan HP. 2. Seorang bayi membutuhkan susu. kebutuhan primer seorang bayi adalah susu ibu untuk makanannya sehari-hari. Kebutuhan sekundernya adalah minyak telur dan alat-alat bagi lainnya. Kebutuhan tersiernya yaitu tempat tidur dan rumah. 3. Seorang peserta didik membutuhkan alat tulis. Kebutuhan primer seorang peserta didik adalah alat tulis untuk menulis. Kebutuhan sekundernya adalah seragam sekolah,
Kebutuhan rinciannya yaitu sebuah kelas. 4. Seorang guru membutuhkan buku sebagai sumber bahan ajar. Kebutuhan primer seorang guru adalah buku dan alat tulis. Kebutuhan sekundernya adalah tas untuk membawa buku dan alat tulis. Kebutuhan tersiernya yaitu sebuah kantong guru. 5. Seorang pedagang membutuhkan timbangan. Kebutuhan primer seorang pedagang adalah timbangan dan kalkulator. Kebutuhan sekundernya adalah alat transportasi. Kebutuhan tersiernya adalah pakaian yang mewah. Ada pertanyaan? Ya, dengarkan. Untuk kelompok lain silakan bertanya ke kelompok 2. Atau ada yang menanggapi? Nah, ada yang ditanyakan. Apa akibatnya jika kita tidak memenuhi kebutuhan? Apa akibatnya jika kita tidak memenuhi kebutuhan hidup kita? Nah, jadi kelompok berapa yang bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 4 ada yang bertanya, apa akibatnya jika kita tidak memenuhi kebutuhan? Nah, silakan dijawab ya. Jadi yang tidak maju ya, boleh membantu menjawab. Silakan. Atau mau langsung dijawab oleh yang di depan boleh. Jadi yang tidak perwakilan, tidak maju, tentu harus membantu ya. Dimasukkan HP-nya, udah enggak nyari sumber. Yuk silahkan dijawab. Yang keras Putra. Ya, yang keras Supian atau Putra yang menjawab. Oh mungkin gimana? Ya. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka kita tidak akan merasakan apa itu di dalam tentram dan bagaimana rasanya kenyamanan. Nah itu tadi jawaban dari kelompok penyaji ya. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, kita akan apa? Hidupnya tidak tentram atau tidak nyaman. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau menambahkan jawaban dari kelompok penyaji atau kelompok 2. Silahkan. Ada yang punya jawaban lain? Boleh. Mungkin kelompok 1 atau kelompok 3 atau 4 ya. Yang mau menambahkan jawaban dari kelompok penyaji atau kelompok 2, silakan. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa akibatnya jika kebutuhan tidak terpenuhi? Jika kita tidak memenuhi kebutuhan itu bagaimana? Apa akibatnya? Yo, ada yang mau menanggapi atau menambahkan jawaban? Tidak ada. Berarti puas dengan jawaban dari kelompok penyaji? Puas? Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Tidak ada, berarti sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita persilakan untuk kelompok 2 kembali ke tempatnya, dilanjutkan oleh kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut kelompok 3 yang akan menampilkan perannya, dilanjutkan dengan presentasi. Agak ke sini biar kelihatan. Yang keras suaranya ya. Yang lain nampak ya. Ini lah agak ke sini. Nah. Doni, kenapa kamu diam saja? Apa yang kamu pikirkan? Ayo makan. Saya ingin memberikan sepeda motor seperti teman saya agar saya
bagaimana ini ya, Baik, saya bisa Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Seorang dokter membutuhkan stetoskop untuk memeriksa pasien. alat-alat rumah sakit ambulan Seorang bayi membutuhkan susu. sumber ibu insert alat-alat baru bayi Ya, enggak apa-apa. Oke. pensier sumber guru pensier motor HP Seorang guru membutuhkan buku sebagai sumber bahan ajar. sumber jam tangan sepatu peralatan mengajar pensier handphone mobil laptop Seorang pedagang membutuhkan timbangan. sumber bahan-bahan jualan pensier warung gerobak sayur. Ya, ini tadi presentasi dari kelompok 3. Silakan jika ada yang ditanyakan silakan bertanya ke kelompok penyaji. Ya, boleh. Dari kelompok 1 ada pertanyaan. Silakan Febri. Bagaimana sih caranya supaya kebutuhan kehidupan sehari-hari itu bisa terpenuhi? Ya, jadi ada pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana caranya supaya kebutuhan sehari-hari itu dapat terpenuhi? Silakan anggota kelompoknya boleh bantu menjawab. Atau dari kelompok lain, anak-anak. Yuk, kelompok lain. Ya. Caranya seperti menanam tanaman atau berjualan. Nah, jadi dari kelompok penyaji jawabannya caranya memenuhi misalnya membeli bahan pangan atau menanam sayur-sayuran itu caranya memenuhi. Mungkin dari kelompok lain bagaimana caranya memenuhi kebutuhan atau bagaimana caranya supaya kebutuhan terus dapat terpenuhi. Dari kelompok lain boleh membantu memberikan tanggapan atau jawaban. Boleh. Yuk. Yang keras ya biar kelompok lain dengar juga. Febri, puas dengan jawabannya? Belum. Ayo, bisa dibantu? Ini kelompok yang bertanya belum puas dengan jawabannya. Seperti bekerja. Nah, bagus sekali. Bagaimana caranya? Dengan
Bekerja. Oke ya, kita lanjut. Presentasi kelompok selanjutnya kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silahkan kembali ke tempatnya. Kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir, kelompok 4, kelompoknya Aulia dan kawan-kawan. Ya. Agak ke sini biar kelihatan. Waduh, silau. Yo, semuanya memperhatikan ini kelompok terakhir loh ya. Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. HP siapa itu? Maaf, Bu, ini HP saya. Oh, tadi sebaiknya kamu mematikan HP saat jam pelajaran. Maaf, Bu. Baiknya kalian jika membawa HP, silakan mematikan dan HP ini tidak aktif. Baik, Bu. Jadi sebenarnya HP itu bukan bahan bahan utama pelajaran. Kamu mulai membeli buku pelajaran. Terus adalah buku dan alat tulis. Jika kalian tidak mempunyai HP, tidak apa-apa, kalian meminjam orang tua kalian. Apa kebutuhan kami? Yang utama, sepatu, Bu. Sudah ya, baik. Ini tadi apa? Bermain perannya kelompok 4. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, langsung dilanjutkan presentasinya ya dari hasil KPD. Yuk. Maju. Biar dengar. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dokter membutuhkan stetoskop. Stetoskop itu memeriksa pasien. Kebutuhan primer seorang dokter adalah stetoskop dan alat-alat untuk memeriksa pasien. Kebutuhan sekunder seorang dokter adalah jus dokter dan obat-obatan. Kebutuhan tersier seorang dokter adalah tempat dan mobil. Seorang dokter membutuhkan kebutuhan primer seorang bayi adalah susu. Kebutuhan sekunder seorang bayi adalah MPASI. Kebutuhan tersier seorang bayi adalah pupuk dan baju. Seorang peserta didik membutuhkan alat tulis. Kebutuhan primer peserta didik adalah alat tulis. Kebutuhan sekunder peserta didik adalah seragam sekolah. Kebutuhan tersier peserta didik adalah sebuah kelas. Seorang guru membutuhkan buku sebagai sumber bahan ajar. Kebutuhan primer seorang guru adalah buku dan alat tulis. Kebutuhan sekunder seorang guru adalah buku dan alat tulis. Kebutuhan tersier seorang guru adalah kantor. Seorang pedagang membutuhkan kebutuhan primer seorang pedagang adalah timbangan kalkulator. Kebutuhan sekunder seorang pedagang adalah alat transportasi. Kebutuhan tersier seorang pedagang adalah kios atau gerobak. Baik, ada yang mau bertanya? Nah, silakan bagi kelompok yang bertanya. Kelompoknya Nesa. Saya bertanya, apakah uang juga termasuk dalam kebutuhan primer? Jika iya, jelaskan kenapa kalian memilih kata iya. Bu. Nanti dulu, biar dijawab dulu pertanyaan dari. Oh, ini kelompoknya ini mau ikut membantu menjawab. Oke, silakan.
uang termasuk ke dalam kebutuhan primer? Jika iya, jelaskan kenapa kalian memilih jawaban iya. Pertanyaan yang bagus. Ya. Uang penting bagi masyarakat. Jika tidak ada uang, masyarakat tidak bisa melaksanakan jual beli. Bagaimana? Sudah puas atau masih ada yang kurang? Ada yang bisa menambahkan? Kelompok lain? Jadi pertanyaannya, apakah uang itu termasuk kebutuhan? Apakah uang termasuk kebutuhan primer? Jika kalian menjawab iya, alasannya apa? Ya, ada yang membantu menjawab dari kelompok 1, silakan Febri. Ya, uang adalah termasuk kebutuhan primer. Tanpa uang kita tidak bisa melaksanakan transaksi jual beli. Contohnya jual beli adalah makanan, kebutuhan sehari-hari, baju, pakaian, serta kebutuhan hidup lainnya. Jika tidak ada uangnya, kita tidak bisa membeli semuanya. Nah, jadi intinya maksudnya jawabannya berarti uang adalah kebutuhan primer. Gitu ya. Baik, sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1 yang membantu kelompok 4? Oke. Baik, ada pertanyaan lain atau ada yang ingin menambahkan? Tidak? Bu Ana rasa cukup, silahkan kembali ke tempatnya. Silahkan kita berikan aplaus untuk kelompok terakhir atau kelompok 4. Yuk. Nah, baik anak-anak. Baik anak-anak, dari awal pembelajaran sampai dengan yang terakhir kita bahas, dari apa yang sudah dipresentasikan teman kalian, dari bermain peran, kemudian menampilkan atau menyajikan hasil diskusinya, apa yang dapat kita simpulkan? Ya? Tadi apa tadi pertanyaan yang pertama? Tadi ada yang bertanya, bagaimana jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan? Oke, jadi jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka kelangsungan hidup kita akan terganggu. Ya, itu tentu mengganggu kelangsungan hidup kita. Sementara kebutuhan primer tentunya harus kita penuhi, seperti makan, ya, kemudian pakaian, tempat tinggal itu harus dipenuhi, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari kelompoknya Febri, kelompok 1 adalah bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan? Jawabannya adalah dengan cara bekerja. Dengan bekerja manusia akan mendapatkan uang. Uang itu yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu ada hubungannya dengan pertanyaan dari kelompok 2, kelompoknya Nesa dan kawan-kawan, ya. Uang apakah disebut sebagai kebutuhan primer? Tentunya bisa dikatakan iya, karena tanpa uang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan. Contohnya saja, untuk makan kita harus membeli beras dulu. Apa kita menunggu menanam padi dulu? Sementara menunggu panen kita tidak makan. Bisa seperti itu? Tidak. Tentunya kita harus bekerja mendapatkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang untuk mengetes kemampuan kalian dalam memahami materi kita pada pagi hari ini, Bu Guru akan membagikan post test. Soalnya ada 5, silahkan dikerjakan ya, dari sini dulu. Tulis nama, silahkan dikerjakan, dibaca. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan ya. Bu Ana ambil ya. LKPD. Oh, ini jawabannya. Mana?
Yuk, waktunya sudah habis ya. Ayo dikumpulkan. Cepat. Ini LKPD-nya. Ayo, waktunya habis. Kumpulkan, kumpulkan. Yo, dikumpulkan. Panik, panik. Oke. Iya. Oh, ini kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Enggak itu. Nah, baiklah. Nah, anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang semuanya sudah selesai, ya. Bu Guru ingin bertanya, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan, luar biasa, ya. Ada yang harus ditambahkan lagi atau bagaimana supaya lebih menyenangkan buat kalian kira-kira? Apa? Gak ada, seru. Oke. Nah, baiklah. Berarti semuanya seru, menyenangkan, luar biasa. Oke. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya silakan mempelajari materi tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan cari di buku sumber atau di HP boleh. Silakan ya. Nah, jadi Bu Guru akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.